warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rezi Vidya Rahma, di mana saat ini saya sedang berada di bengkel las AKZ milik Bapak Isrizal Mansur dengan bersama Bapak Isrizal Mansur. Mungkin boleh perkenalan dulu, Pak? Nama Isrizal Mansur, umur 52 tahun. Baiklah, saya di sini ingin bertanya mengenai kelayakan bisnis dari bisnis yang sudah Bapak jalani ini. Sebelumnya bisnis ini sudah berjalan berapa tahun, Pak? Sekitar lebih kurang 8 atau 9 tahunan lah. Untuk legalitas dari usaha ini seperti dokumen legal yang telah dimiliki, itu apa saja kira-kira, Pak? Yang ada cuma SIUP dan NPWP. Kalau untuk jenis layanan utama yang ditawarkan dari bengkel ini itu apa saja, Pak? Bentuk barang-barang pengelasan lah, seperti kanopi, teralis, pagar, dan lain-lain. Untuk peralatan dan material yang disiapkan untuk menunjang operasional bengkel ini itu apa saja, Pak? Semacam trakolas itu udah pasti, yang jelas mesin gerinda, mesin potong, kompresor, dan lain-lainnya. Dalam pengelolaan bahan baku ini, Pak, seperti besi, mesin las, dan alat pendukung lainnya, itu bagaimana, Pak, pengelolaannya? Kita beli material di toko material, kemudian baru kita produksi di bengkel. Untuk alur kerja dari penerimaan pesanan hingga pengerjaan selesai itu bagaimana, Pak? Konsumen memberi uang muka ke bengkel, dan bengkel membeli material ke toko material, kemudian bengkel baru memproduksi berbentuk barang. Untuk tahapan-tahapannya itu apa saja, Pak? Pertama, materialnya sampai di bengkel, kemudian pemotongan, perakitan, pengelasan, finishing, pengecatan, dan pemasangan ke lokasi. Kalau untuk bagaimana cara bengkel las ini mengevaluasi hasil kerja las untuk memastikan kualitas dari bahan dan peralatannya itu terjamin, gitu, Pak? Itu tergantung kepada jenis permintaan konsumen, seperti ketebalan besi, jenis besi, kemudian kualitas cat, dan jenis konstruksinya. Apakah ada menggunakan media sosial atau platform digital lain dalam memasarkan layanan yang Bapak jalani ini? Sampai sekarang layanan sosial media hanya baru lewat WA aja. Saja lewat WhatsApp. Lalu berarti belum ada untuk platform lainnya seperti Instagram, TikTok, berarti belum ada ya, Pak? Sampai sekarang belum ada. Untuk pengelolaan bengkel las ini, apakah Bapak mempunyai karyawan atau ada yang menolong gitu? Tidak, sekarang masih sendiri. Berarti dijalankan sama sendiri ya, Pak? Lalu berapa kira-kira modal awal yang dikeluarkan untuk sebuah produknya, Pak? Dan berapa kira-kira harga jualnya nantinya, Pak? Itu tergantung pada besar kecilnya proyek yang masuk. Kita ya kalau kisarannya sekitar 3 sampai 5 jutaan lah. Kalau untuk penjualannya sekitar 8 sampai 10 jutaan. Dalam produksi pesanan ini berapa lama jangka waktu pengerjaannya tuh, Pak? Tergantung juga ya kadang, tapi minimal 10 sampai 15 hari atau 20 hari bisa selesai satu proyeknya. Untuk tantangan utama yang dihadapi dalam operasional bengkel ini apa saja kira-kira, Pak? Kita harus sering survei ke lokasi, ke toko material, soalnya
harga bahan ini terlalu tidak menentu, apalagi umpama harga besi kadang dalam berapa satu minggu bisa berubah harganya. Jadi kalau untuk pasar ke konsumen itu kita harus menyamakan dengan harga yang ada di material. Berarti resikonya itu terkait harga pasar dari besi itu sendiri ya Pak. Untuk bagaimana Bengkelas AKZ ini mengelola pendapatan dan biaya operasionalnya untuk memastikan keberlanjutan usaha ini Pak? Ya kita hanya menunggu orderan masuk, dengan melalui itu, kemudian ya kita ikuti aja lah perjalanan produksinya. Berarti untuk stok itu Bapak tidak menyediakan stok berarti ya? Tidak ada menyediakan stok. Lalu bagaimana dampak lingkungan yang timbul oleh aktivitas Bengkelas ini Pak, seperti limbah potongan besi dan suara kebisingan, dampaknya terhadap lingkungan sekitar itu bagaimana Pak? Kalau untuk kebisingan, kita mungkin hanya mempekerjakan waktu siang hari aja, dan untuk malam harinya mungkin tidak terlalu kita aktivitas. Untuk limbah, ya kadang kan limbah potongan besi ini kan bisa dijual harga per kilonya. Kadang dijemput ataupun kadang bisa kita antar ke pengepul. Baiklah, itu dia wawancara saya tadi dengan Bapak Yusrizal, di mana sebagai pengelola Bengkelas AKZ. Dari hasil wawancara yang dilakukan tadi, dapat ditarik kesimpulan bahwa Bengkelas AKZ ini merupakan usaha yang telah berjalan selama beberapa tahun dan memiliki peluang yang besar dalam pasar jasa las. Pemilihan waktu yang tepat dalam memulai usaha ini sangat berpengaruh terhadap keberlanjutan bisnis nantinya. Dengan pendapatan yang stabil dan memiliki potensi untuk terus tumbuh, usaha ini terbukti menguntungkan serta memiliki prospek yang cerah. Usaha ini layak untuk terus dikembangkan. Namun, terdapat beberapa kekurangan, diantaranya belum adanya media sosial sebagai sarana untuk promosi produk, sehingga jangkauan pasar yang dijangkau itu masih terbatas. Sekian laporan hasil studi kelayakan bisnis ini. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.